Salam Bapak Ibu dan semua jemaat POU Geraha Prima yang kami kasihi. Puji syukur kita ucapkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Atas kasih-Nya kita masih dapat mengadakan ibadah walaupun online di rumah kita masing-masing. Tapi kita percaya dengan kekuatan Roh Kudus kita merasakan hadirat Tuhan hadir dalam pribadi kita, pribadi lepas pribadi. Sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita berdoa saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Dengan ini kami mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita dengan mengangkat satu pujian. Dan marilah memuliakan nama Tuhan dengan bernyanyi dari PKJ 7 bait 1 sampai 2. Bersyukurlah pada Tuhan. Jemaat kami undang untuk berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur kepadamu sebab kami percaya dan mengalami pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami di dunia ini. Kami merasakan tuntunan tangan Tuhan di setiap suka duka kami. Kuatkanlah iman kami supaya kami jangan berputus asa di masa kesukaran dan kekurangan. Namun, ajarlah juga kami ya Tuhan, agar tidak menyia-nyiakan berkat-Mu di masa kelimpahan. Sadarkanlah kami supaya kami jangan menggantungkan pengharapan kami kepada kuasa-kuasa dunia ini. Sebaliknya,
agar kami mempercayakan seluruh hidup dan masa depan kami kepadamu. Amin. Jemaat, kami persilakan untuk duduk kembali. Sebelum masuk dalam pembacaan firman Tuhan, marilah kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 64 bait 1 sampai 2. Bila kulihat bintang gemerlapan. Jemaat Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari kitab Mazmur 105 ayat 1 sampai 11 dan 45. Mazmur 105 ayat 1 sampai 11 dan 45. Kita akan membaca secara responsoria ayat ganjil saya sendiri dan ayat genap Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang ada di rumah. Dan pada ayat terakhir kita akan membaca secara bersama-sama dengan judul perikop, Puji-pujian atas segala perbuatan Allah di masa lampau. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Dialah Tuhan Allah kita, di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan. Yang diikatnya dengan Abraham dan akan sumpahnya kepada Ishak. Diadakannya hal itu menjadi ketetapan bagi Yakub, menjadi perjanjian kekal bagi Israel. Firman-Nya, kepadamu akan kuberikan tanah Kanaan sebagai milik pusaka yang ditentukan bagimu. Bersama-sama kita membacanya. Agar supaya mereka tetap mengikuti ketetapannya
dan memegang segala pengajarannya. Haleluya. Berbahagialah setiap orang yang membaca dan mendengar serta mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, karena itulah yang diinginkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, marilah kita mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam doa pengakuan dan pengampunan dosa, serta berita anugerah. Kita angkat satu pujian yang diambil dari Kidung Pujian, Kidung Jemaat 27 ayat 1 sampai 2. Meski tak layak diriku, jemaat kami undang untuk berdiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama menunjukkan kepala kita dengan penuh sesal, dengan kerendahan hati, mengaku dan memohon pengampunan atas dosa-dosa kita, atas apa yang telah kita perbuat selama seminggu yang lalu. Untuk itu, diberikan waktu kepada kita untuk berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Engkaulah Tuhan yang berkuasa mengampuni segala dosa umat manusia, dan pengampunan itu telah Engkau serahkan kepada Yesus Kristus Tuhan kami, Anak-Mu yang tunggal itu. Tolong dan kasihanilah kami,
agar kami yakin dan percaya akan keampunan dosa kami, sehingga kami benar-benar merasa bahagia di dalam hidup kami. Biarlah kiranya Roh-Mu yang kudus itu menerangi pikiran dan jiwa kami, sehingga kami tidak merasa bimbang akan kasih setia-Mu, dan kami beroleh kekuatan untuk meninggalkan segala kejahatan dan keinginan dunia ini. Sekarang kami persembahkan diri dan jiwa kami kepadamu sebagai suatu persembahan yang hidup, kudus dan mulia di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihi engkau. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara-perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Kita akan mengangkat satu pujian dari Kidung Jemaat 243 bait 1 dan 4. Haleluya, terpujilah. Jemaat yang persilakan berdiri. Haleluya, terpujilah yang oleh malam di surga selamanya. Pastilah dinilah Sang Bapa Putra Roh Bapak Ibu, marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan imam kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami persilahkan duduk. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari wilayah 2.
penuh kasih sayang. Yesus perhatikan yang terdesak air mata. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Warta Jemaat. Warta Jemaat kita pada hari ini, Minggu tanggal 26 Juli 2020 sebagai berikut. Kegiatan pelayanan. 1. Dengan penuh sukacita, Majelis dan Jemaat PAUG Graha Prima mengucapkan terima kasih atas pelayanan firman Tuhan yang akan dilayani oleh Pendeta Jaheno Saragi, MTH. Tuhan Yesus memberkati. Kedua, diberitahukan kepada seluruh jemaat PAUG Graha Prima bahwa kegiatan gereja PAUG Graha Prima untuk sementara waktu diberhentikan sampai dengan tanggal yang akan ditentukan oleh pemerintah dalam kondisi aman, guna menjaga memutus penyebaran COVID-19. Ibadah minggu dilaksanakan di rumah masing-masing dengan menggunakan tata ibadah PAUG Graha Prima yang dikirimkan melalui WA dan FB grup gereja PAUG Graha Prima setiap minggunya. Yang ketiga, pendaftaran CD. Diberitahukan kepada seluruh jemaat PAUG Graha Prima bahwa pendaftaran CD saat ini masih dibuka. Bagi Bapak Ibu yang memiliki anak usia 16 tahun ke atas, dapat mendaftarkan anaknya ke majelis atau majelis sektor masing-masing. Untuk pelaksanaan pembelajaran akan diinformasikan kemudian. Tuhan Yesus memberkati. Data yang didaftarkan adalah sebagai berikut: nama orang tua, nama anak calon CD, tanggal lahir peserta CD, dan alamat. Daftar nama-nama peserta CD yang sudah mendaftar dan menyerahkan formulir pendaftaran kita dapat lihat di warta ini. Selanjutnya pemberkatan nikah, pemberitahuan kedua. Jika tidak ada keberatan dan halangan yang sah dari warga jemaat, maka akan dilaksanakan: 1. Perjanjian nikah atau pranikah pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 jam 10 waktu Indonesia Barat di Gereja PAUG Graha Prima, dan pemberkatan nikah kudus pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 di Gereja HKBP Saga Sampurna, Bekasi, antara calon mempelai wanita Saudari Irene Anastasia Sidabutar, Jemaat Gereja PAUG Graha Prima yang beralamat di Perum Villa Bekasi Indah 1, Blok F4 nomor 9, Tambun Selatan, Bekasi, putri dari Bapak Kaisar Nexon Sidabutar dan Ibu almarhum Margareta Agustina Silitonga dan Ibu Ida Loise Elfrida Siahaan dengan calon mempelai laki-laki yaitu Nicholas Sahat Elisa Sinambela dari Jemaat Gereja HKBP Jaka Sempurna yang beralamat Villa Indah Permai Blok D10 nomor 4 Bekasi Utara, putra dari Bapak Roy Robinson Sinambela dan Ibu Neti Friesda Hutajulu. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat sakit dan dalam pemulihan. 1. Anak Joanna Natania Sitorus yang berulang tahun. Tanggal 20 Juli, Saudara Chandra Samuel Tua Gultom. Anak Daniel Siboro, Bapak Johan Indarto. 21 Juli, Ibu Manurung Boru Sirait, Bapak Henley Hutagalung, Bapak Durianto Panjaitan, Saudara Todo Gunawan, Saudari Elisa Fedora, anak Yesaya Timothy.
22 Juli, Ibu Pasaribu Boru Siregar, anak Yulia Sianturi, Saudara Austin Andika Limbong, Bapak Pantas Cariaman Manalo. 23 Juli, Ibu Marbun Boru Lumban Tobing, Ibu Situmorang Boru Manalo, Bapak Jepri Rempen, Saudari Yuliani Andriansih Baitanu. 24 Juli, Saudari Santika Simbolon. 25 Juli, Saudara Richard Ricaldinus Manalo, Saudara Bausaniko Yordania, anak Randy Mikael Gultom. 26 Juli, Bapak Posman Marpaung, Bapak Doni J. Situmorang, Saudara Veter Ferdinand Selona, anak Albert Julianto Purba, Saudara Daniel Yulivier P. Pendeta, majelis, dan jemaat Paugraha Prima mengucapkan selamat ulang tahun, semoga panjang umur. Tuhan Yesus memberkati. Ayat renungan sepekan kita dapat dilihat di warta ini. Demikianlah warta minggu ini, tanggal 26 Juli 2020. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk dalam pelayanan firman yang dibawakan oleh Bapak Jahenos Saragi. Sebelum kita mendengarkan firman, kita angkat satu pujian dari Kidung Pujian Besar Anugerah-Mu. Semakin
semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah, semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Jemaat Pauk Graha Prima yang beribadah di rumah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, maka kita berdoa. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu yang haus dan rindu akan sapaan firman-Mu. Kami mohon kuat kuasa Roh Kudus menolong kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu dan menjadi pelaku firman-Mu, walaupun kami masih beribadah di rumah kami masing-masing. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan kepada kita saat ini, walaupun saudara di rumah, tapi kehadiran Tuhan itu ada dimanapun kita berada. Tertulis di dalam kitab Roma pasal 8 ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-39. Roma pasal 8 ayat 26 sampai dengan 39 di bawah terang tema Allah bekerja di sepanjang sejarah kehidupan manusia. Allah bekerja di sepanjang sejarah kehidupan manusia. Saya akan bacakan dan saudara-saudara di rumah silahkan mengikutinya dan membaca di dalam Alkitab masing-masing. Demikianlah firman Tuhan. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semua untuk menjadi serupa dengan gambaran Allah anaknya, supaya Ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka juga dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua,
Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami tidak dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik mati maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikianlah firman Tuhan. Orang yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan menjadi pelaku firman dalam hidup kesehariannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah bekerja di sepanjang sejarah kehidupan manusia. Lihat, Allah bekerja. Karena itu saudara-saudara, kalau kita bicara soal sejarah dalam kehidupan ini ada 3 hal. Pertama, sejarah masa lalu. Itu past. Yang kedua adalah sekarang. Sejarah sekarang, itu present. Dan yang ketiga adalah sejarah yang akan datang. Itu dalam bentuk future. Jadi, dulu, kini, dan yang akan datang, itulah sejarah. Dan dalam sejarah itu kita lihat, dikatakan aku adalah Alfa dan Omega. Yesus ada di dalam sejarah itu. Sejarah dulu, sekarang, dan yang akan datang. Dan ahli sejarah luar biasa mengatakan bahwa sejarah dapat berulang kembali dalam versi yang berbeda, dalam bentuk yang berbeda. Sejarah ribuan tahun yang lalu sampai sekarang itu bisa berulang dalam bentuk yang berbeda. Dan dalam sejarah itulah kita bergerak dan kita hidup. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam periode sejarah itu Allah campur tangan dalam pemeliharaan Tuhan. Karena itu jelas saudara-saudara bahwa dalam sejarah itu Allah yang menyatakan dirinya dan manusia menjawab Tuhan. Itulah agama Kristen. Allah menyatakan diri melalui ciptaannya, kita mengenal Tuhan ada dalam sejarah. Itu namanya revelatio generalis, penyataan secara umum. Tetapi saudara, Allah menyatakan diri secara khusus, itu nilai tambah ajaran Kristen melalui Tuhan Yesus Kristus. Itu yang diberitakan oleh Rasul Paulus. Bagaimana sejarah itu, bagaimana penderitaan itu. Dan dalam sejarah itu Allah tegas mengungkapkan, aku akan menyertai engkau dalam perintah sanding itu. Sampai kapanpun Allah menyertai kita, karena itu kita tidak usah takut. Walaupun pandemi COVID-19 ini banyak orang ketakutan, tapi bersama melangkah dalam Tuhan di dalam sejarah itu,
Di situ Tuhan berkarya dan bekerja. Tuhan itu adalah Allah yang El Shaddai. Saudara, surat Roma kita lihat. Pada saat itu mereka mengalami penderitaan dari kekaisaran Romawi. Ruang gerak mereka itu sangat terbatas. Di dalam penderitaan itu mereka menganggap, saudara, apakah Allah itu hadir atau tidak? Itu juga sering. Ketika banyak penderitaan, maka kita bertanya, apakah Tuhan itu ada atau tidak? Saudara, Tuhan tidak pernah meninggalkan umat manusia. Kita yang sering meninggalkan Tuhan. Dalam penderitaan itu juga kita lihat bagaimana pintu masuk ke surat Roma. Di sana dikatakan Roma 1 ayat 17. Orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar hidup oleh iman kepercayaan, walaupun penderitaan yang dia alami, penderitaan apapun dia. Sakit, penyakit, COVID dan lain sebagainya. Ia bersama dengan Tuhan. Saudara, baik jemaat Yahudi dan non-Yahudi pada saat itu, bagaimana pemahaman mereka tentang Tuhan? Kalau orang Yahudi menentukan hukum Taurat, tapi non-Yahudi kita lihat, yang masuk menjadi pengikut Tuhan, bagaimana pemahaman mereka? Karena itu perbedaan di tengah-tengah jemaat itu juga merupakan tantangan. Tantangan apapun, dari pemerintah, dari internal, tapi bersama melangkah dengan Tuhan, di situ ada 4 hal yang mau kita lihat melalui teks dan konteks kita ini. Yang pertama, Allah bekerja di sepanjang sejarah kehidupan manusia adalah peranan Roh Kudus. Ini yang pertama. Peranan Roh Kudus dalam berdoa, ora et labora, berdoa berusaha. Ayat 26. Kita melihat bagaimana hati nurani kita. Hati nurani disebutkan di sana. Karena itu peranan roh itu dalam doa kita yang tidak sempurna dalam doa kita, Tuhan sempurnakan. Karena itu jemaat, mari ora et labora, berdoa berusaha. Ketika kita berdoa berusaha, maka selanjutnya apapun yang terjadi, itu Tuhan yang bertindak. Karena itu doa Yesus bagus sekali. Jadilah kehendakmu, bukan kehendakku. Itu doa kita. Itu pergumulan kita. Kiranya COVID ini cepat berlalu. Itu doa permohonan kita. Ini yang pertama, saudara. Yang kedua kita lihat dalam ayat 28 jelas dikatakan Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita. Allah turut bekerja dan mendatangkan kebaikan bagi kita. Saudara, apa hikmat COVID-19 ini? Apakah kita melihat dari perspektif negatif atau positif? Tapi lihat saudara, melalui COVID-19 ini, kita lebih tekun berdoa toh? Beribadah walaupun di rumah. Itu ada hikmah di dalamnya. Yang kedua, kita lebih menjaga kesehatan. Kesehatan kita, cuci tangan, pakai masker, dan lain sebagainya. Itu hikmahnya, menjaga kesehatan. Yang ketiga, tidak ada yang perlu disombongkan dalam hidup ini. Itu banyak hikmahnya, saudara. Allah bekerja dalam sejarah ini. Karena saudara-saudara ada dialog imajiner. Dialog imajiner kita bisa melihat bagaimana imajiner antara Tuhan Yesus dengan iblis gitu ya, tentang COVID ini. Baru iblis mengatakan, kamu kalah Tuhan Yesus, katanya. Lihat, karena COVID ini tidak ada yang datang ke gereja, katanya kan. Lihat, tidak ada yang beribadah, tidak menyanyi dan lain sebagainya. Berarti saya menang, kata iblis. Namanya juga teologi imajiner. Datang kata Tuhan Yesus,
Tidak, Anda salah, iblis. Justru melalui COVID ini, bahwa umatku gereja itu tidak hanya di gereja beribadah, tapi di rumah masing-masing sudah ada gereja. Wah, jadi iblis langsung sehak mati gitu ya. Tidak, menurut dia menang karena orang tidak datang ke gereja lagi. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, ketika gereja-gereja itu tidak beribadah di gereja, tapi di setiap rumah orang percaya, di situ nama Tuhan dimuliakan. Saudara-saudara yang dikasih, ada hikmah sejarah dari apapun yang terjadi. Itu yang kedua. Yang ketiga, panggilan sebagai orang Kristen, eklesia, merupakan gambar dan rupa Allah. Dipanggil, dibenarkan, dan dimuliakan. Luar biasa. Kita dipanggil dan kita dibenarkan oleh Tuhan dan kita dimuliakan. Kalau di sini seolah-olah menantang ya. Kalau Tuhan bersama dengan kita, siapa lawan kita? Kan begitu. Itu tantangan dalam iman. Karena kita dipanggil Tuhan dan kita tahu siapa yang memanggil adalah orang berkuasa. Dan kita dibenarkan oleh Tuhan. Tidak ada orang yang membenarkan dirinya sendiri. Tadi saya katakan tidak ada yang sombong. Bahkan kita dimuliakan oleh Tuhan. Bayangkan saudara, dimuliakan oleh Tuhan. Dipersiapkan bagi kita tempat untuk Tuhan. Baru yang keempat, keyakinan iman. Keyakinan iman. Ayat 13. Saudara saya, orang percaya, tampil sebagai pemenang. Tengah-tengah penderitaan tadi. Tampil sebagai pemenang. Bahkan tidak ada yang menggugat pilihan Allah. Yesus yang sudah bangkit dan naik ke sorga, ia mempersiapkan bagi kita tempat. Karena itu status saya, status saudara adalah sebagai pemenang. Pemenang. Dalam dunia olahraga juga dimanapun. Ketika ia menjadi pemenang, banyak tantangan yang dihadapi. Merebut kemenangan itu jauh lebih gampang daripada mempertahankan kemenangan. Sudah pasti saudara. Mempertahankan kemenangan sebagai orang percaya. Kalau dalam dunia olahraga ia tetap berlatih. Pola makannya juga dijaga gitu. Istirahatnya juga dijaga. Itu tampil sebagai pemenang. Saya dan saudara adalah sebagai pemenang. Ketika saudara sebagai pemenang, bahkan dikatakan di sana ayat 34 di sana, hakim dunia dan sorga adalah Yesus itu. Dia adalah pembela bagi kita. Banyak tantangan pergumulan sebagai orang percaya. Tapi saudara-saudaraku, tidak ada yang dapat memisahkan kita dengan Tuhan Allah. Itu nikmatnya. Tidak ada siapapun, kekuatan apapun dan siapapun yang dapat memisahkan kita dengan Allah. Karena itu, ketika Allah bekerja di sepanjang sejarah, mari melangkah secara pasti. Tidak ada ketakutan. Allah menyertai kita, menyertai saya, saudara, menyertai jemaat ini, dan masa depan kita telah di tangan oleh Tuhan. Kalau nyanyi itu kan gelombang apapun yang kita hadapi, nahodanya ada Tuhan Yesus. Sehebat apapun gelombang tantangan dihadapi, ketika bersama dengan Yesus, saudara pasti sampai ke seberang sana dan Anda, saya tampil sebagai pemenang. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas sapaan firman-Mu yang sudah mengingatkan kami bahwa kami orang percaya adalah tampil sebagai pemenang. Karena kami yakin dan percaya Allah tetap bekerja di sepanjang sejarah kehidupan kami. Berkatilah firman-Mu ini bertumbuh, berbuah dalam kehidupan kami. Sehingga kami jadikan firman ini menjadi pelita dan terang bagi perjalanan hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
firman yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengumpulkan persembahan, kami akan bacakan firman Tuhan 1 Tawarikh 29 ayat 17a. Demikianlah firman Tuhan. Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Sekarang kita kumpulkan persembahan kita dan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 395 ayat 1 dan ayat yang ketiga. Jemaat berdiri. Sudah ku jadi miliknya, Dia pun milikku kekal. Yakin penuh ku ikutlah, suara Tuhan ku kenal. Indahlah harinya, Yesus membasuh dosaku. Ku diajari menebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya, Yesus membasuh dosaku. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena kami tahu kasih setia Tuhan yang selalu menyertai kami dalam seluruh perjalanan kehidupan kami. Demikian juga jemaat-Mu Pograha Prima ini. Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami dalam pendaftaran CD. Kiranya Tuhan campur tangan kepada anak-anak kami agar mereka belajar CD dan angkat CD nanti sesuai dengan yang Tuhan kehendaki, agar mereka tekun mempelajari kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami juga berdoa merangka rencana pemberkatan nikah. Kiranya Tuhan campur tangan dalam seluruh rencana ini. Kepada calon mempelai wanita, Saudara Irene Anastasia Sidabutar dengan Nicholas Sahat Elisa Sinambela. Kiranya dalam acara demi acara ini nanti Tuhan campur tangan di dalamnya. Kami juga berdoa Tuhan bagi jemaat-Mu yang sakit dan dalam pemulihan. Anak Yohana Natania Sitorus dan rekan-rekan kami yang lain juga yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan kepada mereka melalui dokter, melalui obat yang mereka pakai dan minum,
Berikan semangat yang tangguh kepada anak-anak kami dan juga pada keluarga yang merawat. Kami yakin dan percaya Tuhan menyembuhkan, mengangkat penyakit mereka. Tuhan, kami juga mendoakan tengah-tengah jemaat-Mu yang berulang tahun minggu ini, mulai tanggal 20 Juli sampai 26 Juli. Kiranya Tuhan hadir dalam sukacita ulang tahun mereka. Berikan umur yang panjang kepada mereka Bapa. Berikan kesehatan kepada mereka dan memberkati kehidupan mereka dan semua rencana mereka. Kami yakin dan percaya pemilik sejarah ini Tuhan yang empunya, dan kami berjalan di dalam sejarah kehidupan ini seturut dengan yang Tuhan kehendaki. Tuhan, banyak program yang dilakukan oleh jemaat-Mu Geraha Prima di sini. Pribadi lepas pribadi, tengah-tengah persekutuan kami, kiranya Tuhan campur tangan dalam seluruh program ini. Kami juga mendoakan Tuhan, pemerintah kami dari tingkat pusat sampai ke daerah, Tuhan sertai agar mereka boleh memimpin seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan, kami yakin dan percaya para hamba-hamba Tuhan, para majelis juga melakukan tugas tanggung jawabnya dengan baik. Tuhan, pada saat ini juga kami mendoakan persembahan yang sudah kami kumpulkan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati persembahan ini menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan, agar kami selalu dan selalu memberikan persembahan kami seturut dengan yang Tuhan kehendaki. Berkatilah usaha pekerjaan semua umat-Mu di tempat ini. Dengarlah doa kami Bapa, yang kami panjatkan alaskan dalam satu nama Tuhan Yesus yang mengajari kami berdoa. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan berkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sudah beribadah pada saat ini, dan kami pendeta, majelis pertimbangan dan badan pengawas pembendaraan PAUK Geraha Prima mengucapkan selamat hari Minggu bagi kita semua, dan Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.